Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7. Pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Untuk jelasnya, kita mulai saja terlebih dahulu dari perkalian bilangan bulat. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi jika ada A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B tambah B dan seterusnya tambah B sebanyak A kali. Pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku komutatif, yaitu jika ada A kali B sama dengan B kali A. Seperti penjumlahan kemarin, ya, bisa ditukar. Kalau kita menemukan soal seperti ini, 12 kali 1245. Tentu saja kita tidak terbiasa untuk menyusun 12 kali 1245. Nah, kita tidak terbiasa. Karena perkalian punya sifat komutatif, kita boleh menukar. Seperti ini, kali 12. Nah, ini akan lebih mudah ketika 1245 itu dikalikan 12. Tuh, boleh. Kemudian, perkalian juga memiliki sifat asosiatif. Jika ada ini, dalam kurung A kali B, kemudian dikalikan C, itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Misal ada soal seperti ini, 27 dikalikan 25 kali 4. Ketika kita menghitung ini terlebih dahulu, itu akan lebih sulit. Maka kita memakai sifat. Misalnya, nih sifatnya 127 kali 25 kali 4. Nah, ini akan lebih mudah. Kita tidak usah menyusun saja, sudah bisa 25 kali 4, 100. Ya, boleh ya. Nah, ini jadinya 12.700. Tuh, kemudian untuk selanjutnya distributif. Distributif ada dua. Jadi distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Terhadap penjumlahan, jika ada A kali dalam kurung B tambah C, itu berlaku A kali B tambah B A kali B tambah A kali C. Ya, itu. Penggunaannya gimana? Contoh penggunaannya. Jadi kalau misalnya ada nih, misalnya ada kita disuruh mengalihkan 127 kali 102 nih. Sebenarnya kita bisa tanpa menyusun. Nih, ini kelihatannya sulit, tapi kita coba jabarkan. 127 kali 102 boleh dong dijadikan 100 tambah 2. Itu berarti tadi pakai sifat distributif ya. Ini A kali B, A kali C. A kali B ditambah A kali C. Nah ini sama, 127 kali 1 ditambah 127 kali 100 ditambah 127 kali 2. Ini
Sekarang 127 kali 2, 254. Tinggal dijumlahkan. Pun bisa ngawang, tidak usah untuk menyusun. 954. Ya. Itu penggunaan distributif perkalian terhadap penjumlahan misalnya. Bagaimana kalau perkalian terhadap pengurangan? Misalnya kita punya 123 kali 98. Misal 98 ini bisa dinyatakan satu kalau tadi dijumlah ya. Nah, kita memakai sifat positif terhadap pengurangan sama 120 dikurangi 123 kali 2. Ini berarti 12.300 dikurangi. Ini juga bisa uang. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya 12.050. Ini cara menggunakan sifat distributif untuk mempermudah perhitungan. Nah, ada kebalikannya distributif nih. Jika ada A kali B ditambah A kali C itu sama dengan A, ini sama-sama A. Kalau A kali dalam kurung B tambah C. Penggunaannya bagaimana? Jika ada nih 127 kali 75 ditambah 127 kali 25. Kalau kita menghitung satu persatu seperti ini, itu akan lebih sulit. Maka kita akan memakai dari ini, kebalikan distributif. Ini sama-sama 127, sama-sama 127. Kita keluarkan 127. Nah, ini 75, ini penjumlahan, maka ditambah 25. Hal sama dengan, ini tentu saja tidak usah menghitung 127 kali 100. 200. Kemudian ini, kebalikan distributif untuk pengurangan. Ini A, ini A. Nah, ini A-nya dikeluarkan. B ininya pengurangan. A kali B dikurangi A kali C itu sama dengan A kali kurung dalam kurung B kurangi C. Contohnya bagaimana? Misal ada 234 kali 125 dikurangi 234 kali 25. Tentu akan lebih sulit kalau kita harus mengalihkan ini, kemudian dikalikan ini, kemudian dikurangi. Tapi akan lebih mudah jika memakai kebalikan dari distributif. Kurangi 25. 234 kali 4 ya, kali 23.000. Jadi sifat operasi hitung ini fungsinya untuk mempermudah perhitungan. Kemudian selanjutnya aturan perkalian bilangan bulat. Jika ada positif, dikalikan positif, itu hasilnya positif pasti. Seperti ini. Misalnya positif itu tentang kebenaran. Jadi positif kali positif sama dengan positif. Membenarkan yang benar itu pasti benar. Ya. Positif kali positif sama dengan positif. Membenarkan yang benar itu pasti benar. Sekarang positif kali negatif, itu hasilnya negatif. Membenarkan yang salah, pasti salah. Sekarang kalau negatif kali positif, itu sama dengan negatif. Menyalahkan yang benar, ya salah. Kemudian kalau negatif kali negatif, hasilnya positif. Menyalahkan yang salah, itu benar. Nah, ini membenarkan yang benar, benar. Membenarkan yang salah, salah.
Menyalahkan yang benar, salah. Menyalahkan yang salah, benar. Nah, ini aturan perkalian bilangan bulat untuk lebih mudah mengingat-ingatnya ya. Kemudian pembagian, sama pembagian. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Kemudian kalau negatif bagi negatif, hasilnya positif. Nah, sama seperti perkalian tadi. Kemudian, ingat lagi aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jika ada dalam kurung, jadi yang pertama, kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ingat tingkatan operasi hitung. Kali dan bagi itu dikerjakan dulu. Baru tingkatannya lebih rendah, itu penjumlahan dan pengurangan. Jika setara atau sama nih, perkalian pembagian atau sama nih penjumlahan pengurangan, kerjakan dari kiri. Ya. Kemudian selanjutnya ada contoh ini. Hasil dari ini. Aturan operasi hitungnya tadi pembagian, penjumlahan, perkalian. Maka akan dilakukan pembagian dan perkalian dulu, lebih tinggi. Maka ini dihitung dulu. Sekarang aturan ini. Negatif bagi positif. Nah, negatif. Sekarang angkanya 24 dibagi 3, 8. Tambah. Negatif kali negatif, positif. Angkanya 8 kali 9, 72. Tinggal nih, aturan penjumlahan. Negatif tambah positif. Langkah yang panjang apa? Langkah yang panjang positif. Nah, berarti hasilnya positif. Angkanya bagaimana? Angkanya dari langkah yang panjang dikurangi langkah yang pendek. Berapa? Jadi sama aja seperti 72 dikurangi 8. Hasilnya 64. Ini penggunaannya. Kemudian ini, jika A, ini tanda, sebuah tanda. B, ini bilangan pertama A, bilangan kedua B. Tanda ini didefinisikan A kurangi 3B dibagi 2A ditambah 3B. Nah, maka hasil dari negatif 8 nih, crash 4 adalah negatif 8 itu dimisalkan A. 4 itu B. Maka kita masukkan aturannya. Negatif 8 crash. Tanda ini bisa apa saja tandanya. Dan artinya juga bisa apa saja. A ini bilangan pertama berarti negatif 8. Dikurangi 3 bilangan kedua 4 dibagi 2 bilangan pertama hanya negatif 8 ditambah 3 3B 3 kali 4. Nah, ini juga kali 4. Boleh dihitung yang di dalam kurung dikerjakan dulu, tetapi di dalam kurung ini ada perkaliannya. Maka dijadikan perkalian dulu nih, 3 kali 4. 12 bagi ada perkalian dalam kurung. Nah, ini positif kali negatif, negatif, angkanya tinggal dikalikan 16. Positif kali positif berarti positif. Nah, ini negatif ini udah ada dalam kurung, dalam kurung. Dalam kurung terlebih dahulu. Negatif dikurangi positif seperti kemarin. Jadikan penjumlahan, jadikan lawan. Nah, ini masih sama, negatif 16 tambah 12. Sekarang dihitung.
Negatif 8 ditambah negatif 12, negatif 20. Nah, ini negatif 16 ditambah 12, langkah yang panjang negatif 16, maka hasilnya negatif. Nah, angkanya dikurangi, 16 kurangi 12, 4. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Berapa? 20 bagi 4. Tuh, ya. Untuk penggunaan operasi hitung campuran yang biasanya keluar. Kemudian ini, soal cerita. Suatu ruangan pendingin bersuhu 3 derajat Celcius. Setelah mesin pendingin diaktifkan, suhu ruangan tersebut turun 2 derajat setiap 4 menit. Jika suhu ruangan pendingin sekarang negatif 11, mesin pendingin telah diaktifkan selama berapa? Nah, suhu ruangan pendingin bersuhu 3 derajat. Kemudian suhunya lama-kelamaan turun 2 derajat setiap 4 menit. Nah, 2 derajat setiap 4 menit. Turun berapa? Ini sampai turun sampai negatif 12. Kan berarti tadinya 3 derajat. Nah, 3 derajat. Kemudian turun. Nah, turun 2 derajat setiap 4 menit. Berarti turun sampai berapa nih? 2 derajat kali berapa? Sama dengan negatif 11. Turun berapa kali nih? Sampai akhirnya negatif 11. Nah, ini berarti turun berapa berarti? 3 dikurangi berapa? Yang sama dengan negatif 11. Yo. Tiga dikurangi berapa? Berarti 7 ya. 7. 3 dikurangi 14 itu negatif 11. Berarti turunnya itu selama 7 kali. Nah, 7 kali itu berapa menit? 7 kali. Nah, 4 menit. Jadi mesin dingin itu telah diaktifkan selama 14 menit. Demikian video pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk menyaksikan.